Pada tanggal 20 Juli 1969, Amerika berhasil mendaratkan manusia ke bulan. Ini suatu pencapaian yang besar bagi umat manusia. Tentu saja, pendaratan manusia ke bulan tidak serta-merta langsung berhasil. Ini didahului oleh beberapa misi sebelumnya, bahkan diwarnai dengan beberapa kegagalan. Namun, sebagian orang tidak mempercayai bahwa manusia sudah berhasil mendarat di bulan. Mereka menganggap bahwa pendaratan manusia ke bulan hanyalah kebohongan Amerika Serikat, mengingat pada waktu itu terjadi perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam perlombaan luar angkasa atau space race tersebut, Uni Soviet mencatatkan banyak prestasi sebagai yang pertama di luar angkasa. Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit pertama di dunia, yaitu Sputnik. Mereka berhasil mengirim Yuri Gagarin sebagai manusia pertama yang mencapai luar angkasa. Dan Uni Soviet tahun 1959 berhasil mengirim pesawat luar angkasa Luna 3 untuk memotret bagian belakang bulan atau far side of the moon yang tidak pernah terlihat dari bumi. Bahkan, tahun 1966, Uni Soviet berhasil mendarat di bulan, meskipun dengan pesawat tanpa awak. Maka, Amerika berambisi untuk memenangkan perlombaan ini dengan menjadi yang pertama mendaratkan manusia ke bulan. Jika berhasil, maka ini akan menutup seluruh keunggulan yang telah dicapai oleh Uni Soviet. Orang-orang yang tidak percaya dengan pendaratan manusia di bulan mengemukakan berbagai argumen tentang kejanggalan-kejanggalan pendaratan ke bulan. Saya sendiri mengakui, dulu pernah ikut mempercayai teori konspirasi ini setelah menonton acara televisi yang berjudul Conspiracy Theory Did We Land on the Moon yang ditayangkan oleh Fox Television tahun 2001. Karena sekilas, argumen-argumen kejanggalan moon landing tampak masuk akal. Tetapi, kalau untuk bumi datar atau flat earth, mohon maaf, saya tidak sedikit pun pernah mempercayainya. Karena teori bumi datar, level kebodohannya sudah sedemikian parah. Langsung saja kita lihat argumen-argumen yang disodorkan oleh orang-orang yang tidak mempercayai moon landing. Kejanggalan pertama adalah soal bendera Amerika yang ditancapkan di bulan. Banyak orang mempertanyakan bagaimana mungkin bendera tersebut bisa berkibar. Padahal di bulan tidak ada atmosfer, sehingga tidak mungkin ada angin. Bagaimana bisa bendera tersebut berkibar? Berikutnya adalah jejak sepatu. Salah satu foto terkenal dari pendaratan di bulan adalah jejak sepatu saat Neil Armstrong pertama kalinya menginjakkan kaki di permukaan bulan. Dalam jejak tersebut tampak jelas bekas sol sepatu yang bergaris-garis. Sekarang, mari kita bandingkan dengan sepatu Neil Armstrong yang dipamerkan di museum. Ternyata, bagian dasar sepatu tersebut rata. Jadi, sangat berbeda antara bentuk sepatu dengan jejak yang dihasilkan. Kejanggalan berikutnya adalah pada foto pada saat berada di bulan. Di bulan, langit tampak hitam karena tidak adanya atmosfer di bulan. Ini masuk akal. Tetapi, dengan tidak adanya atmosfer, seharusnya bintang-bintang di langit tampak lebih jelas karena tidak ada atmosfer yang menghalanginya. Tetapi, mengapa foto-foto di permukaan bulan sama sekali tidak terlihat adanya bintang? Argumen lain adalah tentang bayangan. Satu-satunya sumber cahaya di bulan pada saat pendaratan Neil Armstrong adalah dari cahaya matahari. Karena matahari jaraknya sangat jauh, maka seharusnya bayangan benda-benda tersebut sejajar. Tetapi, kalau dilihat dalam foto yang dirilis oleh NASA, tampak arah bayangan tersebut tidak sejajar. Jika dirunut arahnya, akan bertemu di suatu titik. Jadi, dicurigai sumber cahayanya bukan matahari, tetapi dari lampu studio. Kejanggalan kelima, tidak adanya kawah pendaratan. Wahana untuk pendaratan di bulan memiliki roket di bawahnya. Roket ini digunakan untuk mengerem saat mendarat di permukaan bulan. Kalau kita lihat di video-video pendaratan di bulan, permukaan bulan terdiri dari permukaan berpasir. Seharusnya, semburan roket tersebut menghasilkan kawah di bawah wahana pendaratan, karena semburan roket yang kuat akan meniup pasir di bawahnya. Tetapi, di bawah wahana tersebut sama sekali tidak terdapat kawah.
Kejanggalan keenam terkait dengan bagian gelap dari objek di permukaan bulan. Di bulan tidak ada udara, seharusnya tidak ada yang menghamburkan cahaya matahari. Maka seharusnya bagian gelap yang tidak terkena sinar matahari akan benar-benar gelap total, karena tidak terkena sinar matahari yang dihamburkan oleh udara. Tetapi nyatanya, bagian gelap tersebut masih dapat dilihat detailnya, masih ada sedikit cahaya matahari yang mengenainya. Penganut teori konspirasi moon landing meyakini bahwa manusia tidak akan bisa selamat pergi ke bulan, karena di luar angkasa terdapat area berbahaya yang disebut sebagai sabuk radiasi Van Allen. Sabuk radiasi yang menyelimuti bumi ini akan membunuh manusia yang melewatinya hanya dalam beberapa menit. Selain argumen-argumen di atas, masih ada beberapa argumen-argumen lain tentang kejanggalan pendaratan ke bulan. Misalnya, tentang psikologi awak Apollo saat konferensi pers yang tampak tertekan. Hingga bagaimana mungkin komputer pengendali Apollo yang kapasitas RAM-nya hanya sekitar 32 MB bisa memandu dengan tepat jalur penerbangan hingga ke bulan dan kembali ke bumi. Kita akan bahas satu persatu secara detail dalam episode mendatang. Sekarang, mari kita bahas dulu dua yang paling mudah, yaitu tentang bendera dan jejak kaki. Jika di bulan tidak ada udara sehingga tidak ada angin, mengapa benderanya bisa berkibar? Jawabannya sangat-sangat sederhana. Bendera tersebut bukan berkibar karena angin. Bendera itu memiliki tiang khusus. Tiang bendera yang digunakan berbentuk seperti huruf L terbalik, di mana terdapat batang mendatar di bagian atas. Bagian atas dari bendera ditopang oleh batang mendatar ini. Jadi, bendera tersebut akan selalu tampak berkibar. Kemudian, soal jejak kaki. Mengapa ada perbedaan antara foto jejak kaki di permukaan bulan dengan permukaan sepatu yang ada di museum? Jawabannya, sepatu yang ada di museum adalah sepatu yang menyatu dengan pakaian astronot. Ini karena pakaian astronot harus kedap udara. Jadi, sepatu itu menjadi satu dengan pakaian astronot. Tetapi, pada saat berada di permukaan bulan, astronot memakai sepatu tambahan atau overshoe yang disebut sebagai lunar boots model A7L. Sepatu tambahan ini bisa dipasang dan dilepas dengan mudah. Sol pada sepatu tambahan inilah yang membentuk jejak kaki yang bergaris-garis. Sepatu tambahan atau overshoe ini merupakan salah satu benda yang ditinggalkan di bulan, tidak dibawa pulang, sehingga tidak ikut dipamerkan di museum. Selain sepatu tambahan, ada sekitar 100 lebih benda yang ditinggal di bulan, mulai dari bagian bawah wahana pendaratan, tangga, tripod, martil, dan sebagainya. Benda-benda ini ditinggalkan karena sudah tidak digunakan lagi dan untuk mengurangi bobot agar wahana lunar landing lebih mudah meluncur meninggalkan bulan. Pada episode berikutnya, kita akan membahas satu persatu tentang teori-teori yang menyangkal pendaratan ke bulan. Sekilas tampak masuk akal. Tetapi, jika kita memahami konsep fisika dan kondisi lingkungan luar angkasa, teori-teori tersebut ternyata hanyalah akibat dari miskonsepsi. Sampai jumpa.